Misteri Tukul malam ini. Sosok magis apa saja yang berhasil diungkap tim Misteri Tukul di Cepu malam ini? Gubuk Payung, barisan hutan jati yang memiliki vibrasi magis kuat seantero Cepu. Warga sekitar percaya di tempat ini bersemayam keraton gaib yang disakralkan. Bahkan dahulu tempat ini sering dijadikan tempat pertemuan raja-raja di Indonesia. Biasanya mereka berangkat dengan menggunakan kereta wisata yang terletak di depo loko KPH Cepu dan berhenti di stasiun yang terletak tepat di belakang Gubuk Payung. Di tempat ini terdapat 7 loko yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Dari 7 loko, 3 diantaranya merupakan loko yang berasal dari Jerman dan sisanya berasal dari Amsterdam, Belanda. Hampir semua loko yang ada di sini menggunakan bahan bakar uap yang berasal dari pembakaran kayu jati. Pada masa penjajahan Belanda, loko-loko ini digunakan sebagai pengangkut kayu. Setelah beralih ke tangan Indonesia, loko-loko ini digunakan sebagai transportasi untuk mengangkut para pejuang negara. Perjalanan panjang sejarah loko yang berhubungan dengan pertumpahan darah peperangan zaman penjajahan. Loko-loko di sini pun terkenal dengan keangkerannya. Di dalam depo loko ini, para pekerja pernah melihat sosok orang tua berjenggot, wanita berbaju kebaya, noni Belanda, dan menir Belanda. Selain itu, bengkel loko yang terletak di sebelah depo loko juga sering terlihat penampakan seperti pocong dan suara rintihan misterius yang memilukan. Dan di area loko ini pun terdapat pohon beringin tua yang menyimpan sejuta misteri magis menyeramkan. Konon pohon ini dihuni oleh sosok genderuwo besar yang sering menampakkan diri. Salah mas, sini dong. Maaf. Lihat. Iya. Pikir ini mukanya. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi di Mr. Tukul jalan-jalan. Nah, sekarang saya mau menuju ke Blora berjalan bersama Megi Dias Arwana, Sandi Aulia, Agnes Monica, Mansur S akhirnya. Bukan Mansur S kamu. Siapa? Caca Handika. Gimana kalau kita nyanyi mas? Nyanyi Kan naik apa? kereta, gimana kalau kita nyanyi kereta malam? Oh iya boleh. Kamu nyanyi dulu. Karena sekali aku pergi Dari Jakarta ke Surabaya, cugi-cugi kereta berwarna, cugi-cugi. Perjalanannya enak banget. Maaf. Aduh. Mas, gila udah gelap banget mas. Mas, kok udah gak ada orang mas? Kita di mana nih mas? Mas, turun ya mas. Tadi. Mas, udah gak ada orang. Mas, udah gak ada orang. Ayo kita turun. Lagi ngapain mas? Bro. Ini Pak De. Maaf ini Pak siapa nih? Pak Heru. Pak Heru ini loh. Tadi kok ada kereta tadi. Penumpangnya ada. Waktu saya perjalanan. Tapi tiba-tiba kok hilang Pak Heru. Walah, ini sebenarnya kan kereta ini di sini terus Pak Tukul. Jadi tidak jalan. Jalan pak. Sepertinya tadi jalan ada orang banyak Pak Heru. Enggak Pak, ini kan di sini terus, standby terus.
terus lah Pak Heru ini sebagai apa di sini? Penjaga di sini. Pak, ini sebetulnya kita tuh di mana nih? Oh, sebenarnya Bapak berada di Depo Loko KPH Cepu Perhutani. Oh, di Depo Loko KPH Cepu Perhutani, pemirsa Mistoko jalan-jalan ya. Pernah terjadi kejadian apa aja di sini? Ya di sini di kereta sebelah sana, nomor kereta gerbong 2 itu pernah kejadian yang kayak orang, tapi nggak bicara, tapi baunya nggak enak, entah apa itu genderuwo atau Baunya tuh bau apa? Bau seperti tadi ada orang lewat di sini. Kayak kejadian seperti ini itu sering Pak Tukul. Amat mana Amat? Amat dia hari sejual nih, nah ini tempat. Pak Heru itu menciptakan kadang-kadang ada sosok energi yang lewat kayak tadi saya lewat. Kelihatannya saya juga lihat Mas tadi itu apa itu? Noni Belanda. Sekarang lagi ada di situ. Mungkin Mas Amat akan bercerita apa aja sosoknya. Banyak sih Mas kebetulan. Ini di sini ada anak kecil tuh dong. Di sini. Iya, anak kecil. Ada yang Peggy merindingnya kecil. Iya. Nah, ini karena anak kecilnya suka loh Mbak. Anak kecilnya suka sama Mbak. Iya. Kawan aja di sini. Kalau mau kenalan aja sih. Ya. Peggy ngerasa apa? Pas aku di sini tuh kayak ditiup-tiup gitu Mas. Ditiup ya? Nah, aku rasa bulu kuduk tuh langsung Ada anak kecil tuh dong. Oh, anak kecil. merindingnya kenceng banget. Aduh. Peggy merindingnya kecil. Oh my god. Nah, ini karena anak kecilnya suka loh Mbak. Merindingnya mana? Anak kecilnya suka sama Agak panas-panasan di sini. Kawan aja di sini. Ya ampun. Oh, mau kenalan aja sih. Ya. Tadi pas aku di sini tuh kayak ditiup-tiup gitu Mas. Ditiup Kayak, ya? kayak ditiup. Terus nah aku ngerasa bulu kuduk tuh langsung gitu langsung berdiri, terus ngerasa agak panas di sebelah sini. Memang tadi kayak mau megang Mbak Megi tuh. Pak Heru. Iya. Kepala lokonya di mana? Sebelah sana Pak Tukul. Boleh ke saya ke sana? Bisa. Diantar ya? Iya. Nah, pemirsa, kepala lokonya itu ada sebelah sana. Saya bersama Pak Heru serta Megi ke sana. Amat mau ikut nggak? Saya pulang lagi aja Mas. Balik lagi. Nanti kalau saya perlukan datang lagi. Boleh, saya nanti panggil lagi. Pemirsa, seperti apa di kepala lokonya, energi apa? Apakah lebih kuat dari sini ataukah lebih besar dari sini? Ikuti terus Mr. Tukul jalan-jalan. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib. Dan masih bersama Pak Heru dan saya Megi dia. Nah, ini sebetulnya tempat apa nih Pak Heru? Ya ini katakan saya tadi Depo Loko ya di sini Pak. Ini adalah Ya. Depo Loko, ya, Depo Lokonya ya. Iya. Nah, ini pusatnya, ini apa aja yang pernah dilihat Pak Heru di sini, energi-energinya? Oh banyak, nah sini tempatnya sini banyak Pak Tukul. Apa aja? Kayak bayangan hitam. Bayangan hitam. Iya. Karena tempat yang paling serem sini. Tempat yang paling serem pemirsa. Nah, pemirsa sepertinya kita harus masuk lebih ke dalam lagi ya. Pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan, sepertinya kita pernah kenal orang itu tuh. Ya, kayak udah kenal, kita datangnya aja. Ya. Waduh, bener kan? Halo Pak. Pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan, ternyata ini Mbak Sarah dan Kang Soleh Pati nih. Kang Soleh Pati, Mbak Sarah ngapain di sini? Apa yang dilihat? Ini Mas, tempatnya kan lembab ini. Memang banyak sosok-sosok astral yang memang berpengaruh di sini. Artinya memang udah lama tinggal di sini, Mas. Ya Mbak Sarah ya. Tadi kita lagi ngeliat-liat nih yang di sebelah bagian sini nih ada apa sih? Lagi nanya-nanya juga sama Kang Soleh tadi gitu. Karena kok kayak apa hawanya memang ada seperti aura yang agak nggak enak ya. Kalau Mbak Sarah sendiri apa yang dilihat, Mbak? Kalau tadi saya sempat ketemu sama jadi perempuannya Mas, sosoknya perempuan.
dia berkebaya gitu ya. Terus tadi saya tanya namanya siapa, terus kebetulan saya dapat namanya Lasmi. Namanya Lasmi. Ya memang betul yang dikatakan Mbak siapa? Mbak Sarah. Itu kalau menurut pengalaman di loko yang sebelah depan, Pak. Rinding. Jadi Logo sebelah depan namanya Las. saya dapat cerita sedikit dari dia. Dia meninggalnya itu tidak jauh dari sini, Pak. Udah lama sekali. Jadi mungkin udah zaman Belanda dulu ya. Jadi dia itu biasa bertemu sama pacarnya tuh di daerah sini, Mas. Jadi janjian ketemu, kebetulan dia duluan datang, dia sendirian. Nah, pacarnya terbunuh di tempat lain, tapi dia nggak tahu. Di sini dia sendirian nunggu, nggak taunya ada Belanda-Belanda yang menemukan dia, akhirnya dia diperkosa, dianiaya, akhirnya dia meninggal. Jadi apa ya? Jadi dia masih di sini, dia nungguin pacarnya. Dia bilang, saya nungguin pacar. Nah, Kang Solepati, apa nih nanti habis ini Mbak Megi? Mungkin kalau saya tambahin, namanya panggilannya Lasmi. Iya. Tapi nama lengkapnya Sulasmi. Sulasmi. Yang saya dapat bocoran barusan, Lasmi nama panggilan saya. Tapi lengkapnya Sulasmi. Kalau Megi apa yang dirasakan? Nggak tahu ya, Mas. Aku ngerasa di situ tuh dekat apa tuh ya namanya tuh yang lokonya itu kayak ada yang ngintip aja, Mas, tadi di situ. Hitam ngeliatin. Pak Heru, coba tolong diceritakan sebenarnya ya. Ini ada mitos-mitos apa nih? Mungkin Pak Heru bisa bercerita. Ya, untuk khususnya loko yang di depan ya seperti katakan Mbak Sarah tadi, sosoknya seperti perempuan. Nah, untuk loko yang ini, yang nomor 2 ini dulu pernah terjadi musibah, Pak Tukul. Kecelakaan yang memakan korban baik sekitar 15 orang. Ini kereta sudah memakan korban 15 orang. Itu di daerah sana, Pak, daerah Ngerambah. Daerah Ngerambah sana. Di lokasi kejadian seperti apa? Dengar nggak tadi? Ada suara. Ada suara, Mas. Jadi ada pemberontakan, dia pengen Ada suara. mengakui bahwa memang saya di sini. Tadi ada suara berapa, Pak? Kenceng sekali. Lagi. Tiba-tiba saja Megi Dias berteriak histeris. Sosok apa yang dilihat oleh Megi di tempat ini? Kamera. Solepati sedang berinteraksi dengan sosok astral penghuni tempat ini. Berhasilkah dia menetralisir energi negatif yang mengelilingi Megi Dias? Kelihatan putih gitu, Mbak, di situ. Oh, astagfirullahaladzim. Dia ngintip. Kepalanya kayak gini gitu. Nggak apa-apa, dia kayak cuman kayak ngelihat ada apa gitu. Nggak apa-apa kok. Mbak Sarah ini apa yang dilihat Megi itu yang diomongin Mbak Sarah itu ya? Iya, itu tadi perempuan yang tadi aku bilang itu Lasmi. Dia emang kasihan. Apa namanya? Dia memang seringnya tuh di area yang tadi itu. Ada suara. Kang Soleh? Terus suara lagi. Nah, ada suara lagi. Mas, ini jadi pemirsa, di salah satu kepala dari kereta itu memang mengandung energinya sangat kuat. Darah menumpuk dan di situ bermuara jadi satu, akhirnya menjadikan vibrasi yang sangat kuat, gelombang-gelombang yang negatif. Di situ saya temukan sosok astral yang sangat besar di atas, yang tadi mungkin dilihat Mbak Megi ya. Tuh mengangkangin gini, Mas. Sosok ini kereta kedua dikangkangin begini. Matanya merah. Pak Heru nih, sebelah sana tuh apa Pak Heru? Ini untuk perbaikan Pak, depoan bengkel. Bengkel. Boleh saya ke sana Pak? Tapi saya nggak berani. Loh, kenapa nggak berani? Saya energinya makin kuat. Ya udah kalau gitu Mas Tukul sana sendiri. Berarti Mbak Sarah sama saya, Kita sana. Kang Solepati, Sama Mbak Megi. mau ngajak kemana? Ke Beringin, Mas. Itu sangat angker banget. Nah, pemirsa, seperti apa energi kita bagi Mbak Sarah bersama saya, Megi bersama Kang Solepati. Kayak gitu terus. Mister Tukul, jalan-jalan.
Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Mbak Sarah sudah masuk ke bengkel kereta api atau deponya. Mbak Sarah, mungkin bisa di Terawang dilihat energi apa yang ada di sekitar sini dan sosok-sosok apa yang Mbak lihat dan dominannya seperti apa? Mungkin tadi yang sempat dibilang kan tadi ada pernah terlihat sosok pocong ya Mas ya. Ini emang agak apa? Saya yang barusan lihat jelas ada sosok pocong itu terus sama ada laki-laki ya Mas di sebelah kanan saya. Ada laki-laki di sebelah kanan Mbak Sarah. Pocongnya di mana tadi? Kalau pocongnya sebelah sana, agak jauh dia agak ngeliat tapi menghadap kemari. Laki-lakinya di sini sekarang. Terus dia kayak apa sih kayak megang ininya. Saya nggak tahu tangannya kok kayak tangannya kepotong atau gimana loh. Saya di sini katanya sudah lama sekali. Dia nanya kalian pada mau apa kesini gitu. Ini di sini sekarang ada sosok perempuan, Mas. Sosok perempuan. Perempuan. Sosok perempuan. Dia noni-noni Belanda. Saya di sini katanya sudah lama sekali. Dia nanya kalian pada mau apa kesini gitu. Jadi dia di sini ditinggalkan keluarganya Mas. Jadi keluarganya seperti bilang bahwa dia pengkhianat lah gitu. Kenapa kok sama orang Indonesia dia jatuh cinta akhirnya, tapi dia mempertahankan cintanya. Saya nggak tahu kenapa dia kayaknya meninggalnya dia bunuh diri, dia minum breeding. Apa sih racun ya? Jadi dia memilih untuk di sini demi cintanya. Aromanya nggak enak banget. Ini tempat yang pocong itu tadi Mas. Aromanya nggak enak, baunya. Ya nggak enak baunya. Dia katanya di ini. Di mana? Emang ada kuburan dekat sini ya? Kita tanya kepada. Nggak tahu, pokoknya dia bilang zaman dulu itu saya nggak tahu ya ini benar. Yang saya lihat ya, saya ngelihat jadi. Jadi pocongnya ini juga bukan pocong yang sempurna yang kayak diikat bener-bener dengan seperti pocong yang seharusnya diikat gitu loh. Jadi ini agak kayak diikatnya asal gitu loh Mas. Cuman kayak dikuburnya tuh dikuburnya tuh seadanya gitu. Iya seadanya, terus kayak yang gali nggak tahu siapa. Jadi dia dibunuh juga dimasukin situ. Mas, udah yuk. Pagi. Ya. Kita sudah ada di Pohon Beringin. Ya? Apa yang situ rasakan? Jujur tadi waktu aku baru masuk sini kan ngeliat yang kembar ini ya, langsung takjub aja Pak Ustadz, kayaknya ngerasa ada energi yang lain gitu, auranya beda-beda dari yang tempat kita pertama, kedua, terus yang ini. Ini lebih tenang, lebih sakral. Tapi agak merinding sedikit. Iya. Artinya di sini memang tempat sakral, tempat dulu memang kalau saya lihat ya, tempat orang bertapa di sini. Oh, iya. Terus kenapa pilihannya di pohon ini Pak Ustadz? Ini ada berapa pohon beringin? Ya itulah batas dari kekuasaan dari sosok di sini yang mungkin yang diagungkan itu suka di sini karena ini memang pohon yang paling tua. Oke pemirsa, mungkin pemirsa pasti penasaran sebenarnya ada apa di sini.
ketika saya juga coba tapi menerawang, dan di sini saya juga akan membuka mata batin Mbak Megi biar lebih jelas dan nanti akan diterangkan ke pemirsa ya. Mbak Megi ya, siap ya. Buka pelan-pelan, lihat. Terus amatin di depan itu lurus. Ada seperti gua yang menjurus ke depan. Lihat sosoknya ada apa. Kalau bisa komunikasi. Mau masuk silakan. Masuk. Pegang aja. Nggak apa-apa. Sosoknya apa? Coba sosoknya apa? Kayak ular gitu, warnanya hijau, tapi ada merah-merahnya. Oh. Terus? Agak menjauh, tapi dia menjauah. Kayak aku disuruh. Seperti ada lorong situ, benar? Tapi itu kepalanya kelihatan kayak ada mahkota. Nggak tahu apa mahkota apa gitu. So aku suruh mendekat Pak. Suruh mendekat aja, komunikasi. Ajak ngomong, ajak bicara dengan mata batin, dengan batin. Pemirsa, Megi tiba-tiba saja seperti terpental setelah ada sosok yang memanggil Megi untuk mendekat ke dalam pohon beringin. Semoga Megi tidak apa-apa ya. Akan tutup dulu, soalnya biar dia lebih jelas lagi. Tutup dulu apa mau komunikasi? Kamu nggak mau? Ya udah. Udah bisa berdiri, tenang ya. Aman. Mbak Megi tadi memang spontan seperti ada semburan yang panas banget, iya. Panas banget Pak Ustaz. Yang disemburkan oleh sosok ular tadi itu. Itu seperti kayak cahaya gitu Pak Ustaz, tapi agak panas. Dia seperti mendekat, seperti cahaya gitu, tapi agak panas Pak Ustaz. Tapi tadi kok bisa komunikasi? Mau apa? Dia seperti memberikan isyarat untuk aku mendekat gitu Pak Ustaz. Jadi tapi ketika mendekat kok langsung menjerit terus jatuh pingsan, jatuh? Iya, seperti cahaya yang disemburkan gitu Pak Ustaz. Oke pemirsa, tadi ada lorong yang saya lihat. Sebelum saya ke sini saya sudah komunikasi dan melihat bahwa memang di sini tempat bertapa orang-orang zaman dulu. Dan saya yakini sendiri ular itu adalah penunggu sejati ketika pohon ini belum ada pun udah ada ular itu. Tuh, belum ada pohon ini ular itu sudah ada bersih. Makanya iya. Gitu. Terus selain ular itu memang ada sosok kakek-kakek yang pakai baju hitam semua. Terus ini kepalanya ini ditutupin dengan kain putih. Terus cuman ada wajahnya kelihatan cuman hidung dan mata sedikit untuk bisa mengintip. Kalau orang yang bertapa di sini kalau orang bertapa terus dia ketiduran sering dibangunin. Ayo, tangi kayak gitu. Oke pemirsa, sekarang saya akan melanjutkan penulisan saya tentang lukisan. Tetap di Mr. Tukul Jalan-Jalan. Mas. Pemirsa, kuatnya energi negatif yang ada di Depo Loko ini membuat Soleh Pati dan Ahmad menetralisir tempat ini. Oke, pemirsa. Saya sama teman Mas Ahmad tadi sudah menetralisir keadaan di sini.
Kalau kita tidak netralisir, kemungkinan besar terjadi kesurupan massal karena sosok-sosok astral yang dari sini dan kita terkepung di atas dan juga mereka memanggil teman-temannya untuk datang di sini karena di sini ada apa. Mereka tahu. Alhamdulillah udah ternetralisir, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Kondisi di sini ada juga di warga sekitar, khususnya daerah Cepu. Saya akan pas saat ngelukis tuh ya. Ya. Saya coba netralisir, soalnya ada yang mau masuk dari bawah sini tuh. Iya. Dari rel itu saya coba tahan berapa kali, takutnya ngeganggu pelukisan, jadi saya tahan terus. Sebenarnya ketika saya melukis tadi itu banyak kendala dan banyak penyerangan dari kekuatan itu sendiri. Tapi alhamdulillah saya coba untuk cukup sabar dan alhamdulillah lukisan telah selesai. Tapi ketika lukisan selesai langsung ada penyerangan langsung menghantam. Nah, karena aku panggil Mas Ahmad untuk bantu. Oke, pemirsa, sekarang akan Mas Tukul dan untuk menerangkan atau menjelaskan tentang lukisan yang saya gambar. Ayo, Mas. Ya. Memang ya. Aduh, ngapain lari-lari, Mas? Aku tadi kan udah jalan-jalan sama Mbak Sarah Wijayanto penulisan di pojok sana. Tapi tiba-tiba Mbak Sarah meninggalkan saya. Saya kan tahu sendiri. Nggak tanggung jawab dia, Mas. Nah, makanya dari itu dia suka ninggalin. Untung aku ngejar, ini bidadari saya tak kejar. Ini gimana nih Kang Sulepati? Coba bisa terangkan lukisan ini. Tadi ketika saya penelusuran di Pohon Beringin, juga seru terjadi di sana, Mas. Cuman ketika itu saya nggak sabar, akhirnya saya balik ke sini lagi untuk melukis sosok sini. Ini sosok yang tadi, Mas, ketika yang mengangkangin kereta itu. Dan ketika saya lukis, itu ada getaran sangat kuat. Sini seperti ada angin belitung, Mas. Saya nggak kuat gitu. Tapi alhamdulillah saya tetap bersabar untuk melakukan mediasi lukisan itu sendiri. Kalau Mbak Megi sendiri apa yang dilihat? Ada salah satu yang dilihat? Mungkin yang itu. Mungkin yang itu kali ya, Mas, yang putih itu kali ya, Pak Ustaz. Ini sosok si Lasmi. Cuman ketika saya lukis wajahnya nggak dilihatkan. Jadi cuman kayak rata gitu, Mas. Nah, Kang Sulepati dan Megi, mau nggak kamu tak ajak ke lokasi selanjutnya ini? Mau, jelas. Kalau Mister Tukul mah siap, Bro. Wah, terus. Pokoknya ini sangat misterius. Di situ ada energi-energi yang sangat kuat sekali. Pasti kamu seneng dan bikin kaget juga. Nah, seperti apa tempatnya yang nanti akan saya kunjungi dengan Kang Sulepati dan Megi Diastawati. Gitu terus, Mister Tukul, jalan-jalan. Aryo Penangsang, atau yang lebih dikenal dengan Aryo Jipang, adalah Bupati Jipang Panolan yang memerintah di pertengahan abad ke-16. Beliau merupakan murid Sunan Kudus yang memiliki kesaktian mandraguna. Sang bupati ini memiliki keris sakti yang dikenal dengan keris setan kober. Keris pusaka setan kober dibuat oleh Empu Supo Mandrangi, putra seorang empu di Tuban, Jawa Timur. Keris ini melegenda karena digunakan Aryo Jipang untuk menghabisi Sutawijaya, pendiri kerajaan Mataram. Petilasan Aryo Jipang ini sendiri dipercaya sebagai bekas keraton Jipang yang telah runtuh. Menurut juru kunci, tempat ini terdapat sebuah gerbang gaib yang menjaga petilasan ini dari energi-energi negatif. Untuk berziarah di petilasan Aryo Jipang, setiap orang diharuskan untuk melepaskan alas kaki dan berkata sopan. Konon orang yang melanggar pantangan ini akan terkena petaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Pak siapa nih? Eko Prasetyo. Oh, Pak Eko. Ini Kang Sulepati. Ini Pak Eko. Sebelum kita masuk, mungkin kan ada aturan-aturannya, budayanya di sini seperti apa sih kalau mau masuk ke tempat ini Aryo Jipang nih? Kalau mau ke tempat sini, ya pertama namanya orang Jawa kan harus ada tepo seliro. Yang pertama harus lepas sandal karena dulunya di sini kan dulunya bekas Keraton Kadipaten Jipang, peninggalan Aryo Jipang dan bupati yang sebelumnya. Jadi unggah-ungguh harus dilakukan. Mungkin sebelum masuk Kang Sule bisa melihat kanan kirinya ada apa? Sini pasukannya banyak dari sosok-sosok astral, memang itu ribuan, Mas, yang dihimpun oleh Aryo Penangsang sendiri. Tentaranya bahkan di sini sudah dihimpun, kekuatan-kekuatan beliau sangat luar biasa. Dari aroma dan
positifnya. Nah, pemirsa, energi apa yang akan diterawang dilihat Kang Sulepati dan beserta cerita-cerita apa sejarah yang akan diceritakan kepada kita sama Pak Eko. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan. Nah, Pak, maaf Pak, dengan Pak siapa? Pak Haryo. Pak Haryo, ini siapa nih Pak Haryo? Ini menurut ini jasanya hanya kepalanya. Oh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Kalau saya tangkap bersih energi dan dari vibrasi yang saya tangkap Mas, ini gelombang sangat luar biasa aroma dan kekuatannya. Cuman saya yakini sendiri beliau ini cuman menurut saya ya Mas ya. Dari itu cuman petilasan. Jadi beliau masih utuh ketika jasadnya meninggal. Iya benar. Jadi saya sikapi sendiri dari saya tangkap dari kebatinan saya bahwa beliau dimakamkan di Demak. Yang gambarannya waktu dilihat. Ya, kalau ada penampakan itu orangnya ya kurang lebih 165-an tingginya. Rambutnya agak gondrong. Kalau dari Pak Eko sendiri sama apa beda? Ya pernah juga didatengin itu. Cuma kalau saya biasanya kan kalau dari bangsa gaib biasanya kan tergantung orang yang didatangi. Sebenarnya Pak Eko ya? Iya. Nah, Pak siapa? Haryo. Pak Haryo. Ini sebenarnya kan kelaton ini. Ini kok paling tidak ada satu bekas-bekasnya, simbol-simbolnya itu kok hilang semua nih. Gimana nih? Bisa diceritakan? Itu mungkin zaman Belanda yang musnah. Oh, iya. Mungkin Pak Eko mau nambahin? Karena setiap daerah yang nggak mau kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda, akhirnya semua diratakan dengan tanah untuk menghilangkan jejak. Masuk akal, masih bisa diterima secara logika dan akademis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Kang Sulepati? Semua sudah selesai. Subhanallah. Alhamdulillah ketika saya ritual untuk melakukan pelukisan untuk sketsa saja sangat memakan waktu yang sangat agak lama Mas, menurut saya Mas. Karena penerawangan yang saya harus dalam, yang saya harus petik dari Rasulullah sendiri. Dan alhamdulillah saya dapatkan. Inilah hasilnya. Pemirsa, sosoknya Haryo Penangsa ini. Sebetulnya kekuasaan tidak boleh sombong dan cuman kekuasaan hanya itu. Yang terakhir beliau sampaikan bahwa sing apik-apik karo bangsa. Artinya baik-baiklah sesama warga, sesama manusia, sesama apapun, sesama alam, semua. Artinya bukan hanya manusia tapi sebangsa, semua alam semesta. Nah, pemirsa, saya pertama-tama kami terima kasih untuk masyarakat Cepu yang sangat luar biasa yang beri suatu kesempatan bisa untuk berjalan-jalan syuting di sini, dan akhirnya pemirsa di seluruh alam semesta akan melihat Cepu seperti apa, masyarakat sudah ternyata baik semua dan familiar sekali. Nah, Pak Eko, terima kasih, salam hormat bagi keluarga. Kalau ada tutur bahasa yang kurang berkenan, perilaku yang kurang pas, ya kita mohon maaf, tim sama-sama Bapak. Salam hormat buat keluarga.
Pak Megi mungkin ada yang disampaikan? Terima kasih Pak. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan, saya akan mengunjungi tempat yang konon ceritanya sangat misterius sekali, yang mempunyai energi yang luar biasa. Saya tetap bersama Kang Soleh Pati dan Dik Megi. Jadi dia adalah seorang penyanyi yang suara indah, menarik, cantik dan luar biasa. Ya gitu terus, Mr. Tukul Jalan-Jalan.